Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala. Innahu 'azza wa jalla qala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman: laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hibbai fillah, azanallahu wa iyyakum. Ada poin-poin penting dalam ayat ini yang harus kita fahami. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai penyambung wahyu dari Allah, menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran tentang siapa Allah dan bagaimana cara beribadah kepada Allah, mana jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang senantiasa kita harapkan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, berarti hal itu adalah sebuah karunia, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dari kalangan kita sendiri, yaitu dari bangsa manusia, tidak dari bangsa jin pun tidak dari bangsa malaikat. Hal ini agar mudah difahami, mudah diikuti, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peribadahan dan contoh-contoh kebaikan adalah hal-hal yang bisa kita jalani sebagai manusia. Beliau sebagai suri tauladan, yaitu contoh yang baik untuk kita ikuti. Kemudian poin yang ketiga, di dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus tujuannya adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan wahyu tersebut menjadi pedoman hidup kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga disebutkan wa yuzakkihim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan jiwa dan akhlak umatnya.
hal-hal yang tidak baik selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dan peringatkan. Maka setiap larangan-larangan yang datang dari Rasulullah sejatinya itu untuk kebaikan kita. Apa yang Allah haramkan, apa yang Rasulullah larang, bukan hal-hal yang mengekang kita, tidak, tapi itu untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita mengatakan sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit dilarang. Tidak, sekali lagi itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian dalam ayat tadi juga bahwasanya Nabi diutus untuk mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah di sini adalah hadis. Berarti menunjukkan bahwa agar kita senantiasa berpegang teguh dengan dua hal ini, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin ke-6 dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah orang-orang dalam kebingungan, orang yang jauh dari petunjuk, dan mereka dalam kemungkaran-kemungkaran serta dalam kesesatan. Begitu pula orang-orang setelah diutusnya Nabi Muhammad kemudian tidak mengindahkan ajaran beliau, maka dia seperti orang-orang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad, yaitu dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin, berarti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang paling agung bagi kita semuanya. Bahkan kenikmatan ini menjadi semakin sempurna karena tidak terhenti dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai penerus para nabi, sebagai pewaris ilmu dan tugas dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para ulama melanjutkan tugas dalam menyampaikan kebenaran, mengajarkannya dan memberikan arahan ke jalan yang benar, menjelaskan batasan-batasan mana yang halal dan mana yang haram, menegur dan mengingkari perbuatan-perbuatan yang mungkar serta maksiat. Oleh sebab mewarisi ilmu para nabi, maka para ahli ilmu, para ulama, mereka juga mewarisi penghormatan yang pantas dan kedudukan yang tinggi di dalam agama. Menjadi kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka, memuliakan mereka, mendekatkan diri kepada mereka untuk mendulang ilmu dan hikmah dari mereka. Demikianlah yang dipraktekkan para generasi sahabat dan tabi'in dan salaf dan generasi-generasi yang dekat dengan mereka. Mereka memuliakan ahli ilmu di kalangan mereka. Mereka memuliakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Dan dari kalangan tabi'in Hasan al-Basri, Imam Tabari dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh di kalangan mereka, dan para sahabat, para tabi'in dan generasi yang dekat mereka selalu menghormati mereka. Dan sedangkan mereka adalah generasi terbaik. Oleh karena itu kita sebagai umat yang mendekati akhir zaman, tidak ada kebaikan, tidak ada jalan yang selamat melainkan mengikuti cara hidup yang sudah dipraktekkan oleh generasi terbaik, yaitu generasi sahabat dan tabi'in. Namun kemudian di masa ini, ikhwati fillah, ilmu semakin berkurang dan keberadaan ahli ilmu semakin jarang. Dibarengi sedikit juga umat manusia yang menghormati ulama dengan cara yang benar. Banyak orang salah dalam bersikap kepada ahli ilmu. Di antara manusia ada sekelompok orang yang menganggap ahli ilmu sebagaimana manusia pada umumnya, tidak dihormati, tidak diindahkan nasihat-nasihatnya mereka. Orang-orang ini kadang merendahkan para ulama dengan menyebut mereka sebagai ulama haid dan nifas, atau menyebut mereka ulama yang tidak melek kemajuan, atau menyebut mereka sebagai ulama yang pengecut dan sebagainya. Mereka punya kesamaan dengan kaum Khawarij yang menyerang dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di kelompok lain ada segolongan orang-orang yang memuliakan para ulama secara berlebihan, bahkan sampai taraf mensucikan mereka, mengkultuskan mereka, meyakini mereka memiliki sifat-sifat yang sebenarnya itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti kaum Syiah Rafidhah yang sujud dan menyembah kepada tokoh-tokoh mereka. Kemudian ada segolongan manusia yang lain memuliakan ulama dengan cara yang benar, tapi mereka tidak menerima adanya kesalahan pada diri ulama. Mereka lupa bahwa para ulama adalah manusia yang tidak maksum, manusia yang tidak terlepas dari kesalahan, sehingga ketika
orang-orang ini mendapati satu aib, satu kesalahan yang dilakukan oleh ulama, mereka sebarluaskan kesalahan tersebut, mereka jadikan bahan olok-olok dan menjatuhkan martabat serta kedudukan ulama. Maka hal ini tidak akan memberikan kemuliaan bagi kita. Tiga kelompok tadi adalah kelompok yang tidak benar. Maka kita harus menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Maka cara terbaik bagaimana? Cara yang terbaik dalam memuliakan ulama adalah dengan mendoakan keberkahan bagi mereka, memohonkan rahmat Allah bagi mereka, kemudian mendatangi mereka dan mendekatkan diri kepada mereka untuk menimba ilmu kepada mereka, mendengarkan nasihat dan petuah mereka. Bahkan mungkin kita ikut andil dalam usaha mereka menyebarkan kebaikan, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Demikianlah cara yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat ilmu dan ulama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ulama'a warathatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa sahahu Albani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para nabi adalah pewaris, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar pun tidak dirham. Innama warathul ilm, yang mereka tinggalkan dan wariskan adalah ilmu. Faman akhadah, barang siapa mengambil bagian dari warisan Nabi tersebut, akhadha bihadhin wafir, maka dia telah mendapatkan warisan dalam jumlah besar. Di akhir hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengambil bagian warisan dari Nabi, maka dia mendapatkan keberuntungan, bagian warisan yang sangat besar. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Siapapun kita, maka manfaatkan majlis-majlis ilmu. Datanglah, terimalah warisan Nabi berupa ilmu. Halaqah-halaqah tahsin, halaqah baca Quran, halaqah bahasa Arab, kemudian kajian-kajian kitab. Hadir dan datanglah agar kita mendapatkan bagian yang besar dari warisan Nabi ini. Dan selain itu ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya, dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula derajat dan kedudukan kita di sisi Allah, baik di dunia dan di surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang mendapatkan ilmu. Yang kedua, orang yang bertambah ilmu akan menjadi lebih baik, akan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah tambahkan pemahaman agama pada dirinya. Kemudian yang ketiga, dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 28, qala Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian akhibati fillah azanallahu wa iyyakum, kami mengingatkan untuk senantiasa memohon salawat, mengucapkan salawat di hari yang mulia ini, di hari Jumat, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم